Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali bersama Miss Fitri di sini dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Nah, karena kita hari ini sedang PTMT, jadi kita tidak bisa ya bertemu langsung, namun kita harus bertatap secara daring. Maka dari itu, hari ini pembelajaran via YouTube untuk pembelajaran Bahasa Indonesia ya. Nah, untuk itu Miss akan mulai share screen pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, silahkan anak-anak siapkan semua buku kalian. Lalu juga mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa sebelum belajar mulai. Amin, selesai. Nah, di pagi hari yang cerah ini, kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Nah, untuk bahasa Indonesia hari ini kita akan melanjutkan di tema 7. Tema 7 bisa kalian buka di buku SPS-nya. Lalu, nah, baik. Ya, kita akan masuk pada poin A, yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada paragraf. Di buku ini ada di halaman 99 sampai halaman 100 ya. Nah, untuk pendahuluannya pada pembelajaran hari ini kita akan menguraikan atau membedah atau mencari tahu apa aja yang akan dibahas dalam suatu teks dan bagaimana cara menemukan bahasannya. Bagaimana cara menemukan hal-hal apa saja yang dibahas dalam teks. Ya, tentunya ini akan menjadi bekal sepanjang kita belajar karena ini sangat menjadi dasar ya ketika kita membaca sebuah teks, maka lakukanlah hal-hal tersebut. Mari kita belajar ya. Nah, untuk yang pertama, silahkan kalian catat di buku tulis bahasa Indonesia kalian. Ini judulnya bahasa Indonesia, tema 7 benda kesayangan, tujuannya ada dua ya, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, dan menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, sebelumnya Miss juga mau mengingatkan dulu ya, perbedaan fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi itu sifatnya adalah tidak nyata atau hayalan. Ya, sedangkan yang akan kita pelajari hal ini adalah non-fiksi, di mana non-fiksi itu artinya adalah hal-hal yang bersifat asli atau nyata. Nah, di bagian A, kita akan menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada paragraf. Nah, ini dia caranya. Miss sudah rangkumkan dari buku kalian. Yang menjadi poin penting adalah bagian sini ya, anak-anak ya. Oke. Nah, cara menggali informasi dari teks non-fiksi adalah, jadi 3 cara agar kita bisa menggali informasi dari teks non-fiksi. Yang pertama, ketika menemukan teks, kita harus membaca teksnya dengan seksama. Baca dengan seksama artinya kalian pahami apa yang disampaikan dalam teks tersebut. Lalu yang kedua adalah menandai. Menandai itu dengan cara menggarisbawahi ya, mark, lalu boleh pakai pensil, spidol, mau pakai stabilo atau apapun, intinya garis bawahi atau tandai informasi penting. Lalu kita akan mencatat informasi penting. Ya, setelah kalian membaca, kalian garis bawahi hal yang penting pada sebuah teks. Nah, selanjutnya adalah catat informasi penting dari teks tersebut apa saja. Nanti kalau sudah kalian catat, kalian akan temukanlah konsep-konsep yang saling berkaitan. Dari informasi yang kalian catat, kalian akan paham, oh ternyata teks ini berisi tentang hal-hal apa saja. Nah, itu adalah fase kalian menemukan konsep-konsep yang saling berkaitan. Nah, Miss, konsep itu apa sih? Kalau konsep itu sama dengan bahasan ya. Nah, kalau ditanya konsep utama berarti ada di ide pokok. Baik, untuk sampai di sini silahkan kalian bisa pause, lalu kalian catat dulu ya catatan di sini. Baik. Selanjutnya, nah, jika sudah kalian catat, ya, kalau belum catat, yang tadi masih di pause ya, kalian catat dulu. Kalian bisa lanjut sekarang jika kalian sudah mencatat materi yang tadi. Nah, setelah mencatat, mari kita berlatih. Sekarang, bagi anak-anak semua, silahkan kalian buka halaman 99 dan baca ya. Hanya baca teks yang warnanya kuning, itu tentang permainan egrang. Tolong kalian baca dengan sesama ya, menggunakan cara yang tadi. Membaca teksnya dengan sesama, garis bawahi hal yang penting,
Ya, 2 itu dulu. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah menggarisbawahi informasi penting setelah kalian membaca dengan seksama, langkah selanjutnya, oh iya, ini bagi yang nggak ada bukunya, kalian bisa pause untuk melihat teksnya pada layar berikut ini ya. Baik, nah selanjutnya, kalau kalian sudah garis bawahi informasi penting, lakukanlah latihan berikut ini dengan mencatat di buku tulis kalian, lalu menjawabnya berdasar pada teks. Jadi di fase ini atau di tahap ini adalah, jadi yang menjadi latihan di sini ya, ini tuh adalah tahap yang ini anak-anak. Nah, latihan yang barusan adalah tahap yang ini, mencatat informasi penting. Ya, nah, karena ini baru bab awal, jadi Miss bantu untuk kalian mencatat informasi pentingnya. Kalian silahkan catat di buku tulis kalian nomor 1 sampai nomor 6 ini dengan cara menulis bagian ini. Baik, kita lanjutkan ya. Dengan cara menulis nomor 1 sampai 6 dan melengkapinya dengan membaca pada teks. Contoh, egrang merupakan, nah egrang ini apa? Kalian buka di teksnya egrang ini apa? Lalu kalian lengkapi kalimat ini yang masih rumpang atau yang masih ada bagian yang kosong. Nah, ini kita sudah melakukan 2 tahap ya. Kita sudah membaca dengan seksama, kita sudah menggarisbawahi dan mencatat informasi penting. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah, kalian bisa maju ke step ini. Nah, di poin terakhir adalah menemukan konsep. Nah, di buku kalian, kalian menemukan ada teks mengenai permainan egrang ya. Nah, dari permainan egrang ini ada beberapa kalimat ya. Ada kalimat pertama, lalu ada kalimat kedua, ya. Ada kalimat ketiga, lalu juga ada kalimat keempat, ada juga kalimat kelima sampai kalimat keenam ya. Nah, dari 6 kalimat ini tentunya kita akan menemukan 6 konsep ya. Nah, selanjutnya Miss sudah siapkan di sebelah kanan ini adalah pilihan poin utama atau konsep utama dari setiap kalimat. Nah, tapi ini masih acak ya. Ini sifatnya masih acak. Nah, Miss ingin kalian beri tulisan di buku kalian, contohnya seperti ini. Misalkan nih ya, nomor 1, permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia. Nah, konsep yang muncul dari kalimat pertama itu tentang apa? Cara membuat egrang kah? Juara lomba egrang kah? Cara bermain egrang? Bahan pembuat egrang? Waktu egrang dimainkan? Atau egrang adalah permainan tradisional? Nah, tentunya jawabannya adalah yang terakhir ya, egrang adalah permainan tradisional. Nah, tolong kalian catat di samping teksnya, seperti ini, egrang adalah permainan tradisional. Nah, tolong kalian catat seperti itu ya, dan mengikuti di nomor 2 sampai nomor 6 dengan pilihan yang ada di sini. Silahkan anak-anak bisa pause videonya untuk melihat ya, untuk melihat pilihan konsep yang sudah muncul. Nah, dari kegiatan tadi kita sudah membaca dengan seksama, menggarisbawahi informasi penting, menulis informasi penting, dan menemukan konsep. Ini yang terakhir ya, kita sudah menemukan konsep. Nah, itu semua, ketiga cara tersebut merupakan cara kita menemukan atau mengurai konsep-konsep yang muncul dari sebuah teks. Nah, untuk kedepannya ini menjadi bekal ketika kalian menemukan atau sedang membaca sebuah teks, maka lakukanlah ketiga tahap itu agar kita paham mengenai apa yang sedang dijelaskan pada teks. Nah, baik anak-anak, untuk latihannya nanti akan Miss periksa ketika kita tatap muka luring ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah belajar bagaimana cara mengurai konsep-konsep yang berkaitan pada paragraf.
Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua apa yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih dari Miss. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.